Memangnya kalau saya kesini kalian tidak suka, emangnya saya peduli lah. Gue mah dateng aja tinggal ngomong. Lu cuma lu mereka cuma bisa nonton ya kan, bener ya nggak? Makanya sistem EBBC yang tahun lalu sama tahun sekarang beda. Bahkan kalau yang tahun sekarang kita lihat kemarin ada drama rame itu. Waduh. Gimana tuh, diceritain dong. Waduh. Gila, skripsi kuliahan. Jadi bahannya Ayoden. Kalau nggak salah tadi judulnya gue lupa. Judulnya? Ih, gue paling males sumpah kalau jawab yang kopel. Apa lah, katanya profesional. Iya, profesional. Totalitas. Gitu. Oke. Gue totalitas. Oke. Waduh, ribet juga ya. Memang ribet. Nah, ini ada jendolan nih. Ada cara tersendiri kalau buat nge-swing. Susah flame ini apa namanya? Buat nge-swingnya Bisa itu memang makronya harus... ada. Wow. Apa tadi? Bisa buat makronya. Hah? Gimana tadi? Coba diulang nge-swingnya. Hah? Coba diulang nge-swingnya tadi gimana? Swingnya? Hah? Gini kan? Kayaknya harus banyak yang di-fixin deh. Ntar. Kan mencet apaan? Enggak, gua nggak mencet. Oh, nggak mencet apa-apa. Enggak, ini kan maksudnya kan nih. Ini nggak naik tuh dia tuh. Tadi baca ya. Gimana mood? Gimana mood swingnya? Oh iya, dia mut-mutan swingnya Oh, ini tuh. Nah, Masuk kalian dong. kedetek. Nih, ini brengsek juga ini. Tahu nggak kenapa dia nge-swingnya nggak kedetek? Tuh. Tahu nggak? Karena Anda saya email 4 bulan tidak ada kejelasan. Apa maksud Anda? Saya minta tolong di-fixin mark saya. Saya beli gitar controller mahal-mahal, tidak ada marknya. Email dibalas 4 bulan cuman bilang akan segera diperbaiki. Mana? Sudah berapa tahun? Anda tidak membetulkan ini. Saya menunggu developer Anda. Lihat ini. Saya marah. Betul ini, kurang ajar ini. Minta kejelasan kayak dikasih. Percuma dong saya beli mahal-mahal ini, ya kan? Belinya dari Thailand, ngirim ke sininya 30 hari, tidak ada kejelasan, marknya nggak bisa nongol. Aduh, Cuma buat jadi pajangan lemari dulu dong. saya itu sampai minta tolong sama yang namanya Juvan. Juvan ini tuh maker hebat lah, bisa dibilang dari adiknya Kinyo gitu kan. Karena separuh Kita biarin dulu, guys. Biar nyanyi, guys. aku. Oh, OMG. Ngentulah Lah, nge-swing terus ya dia ya berarti ya? Tuh bisa nge-swing. Oh berarti emang diginiin bego. Nah, emang mainnya berarti digini-giniin. Kok kita yang anak gitarnya malah gak tahu? Kita yang punya gitar kok malah gak tahu sih. Tuh. Bisa nge-swing terus, guys. Waduh. Gila, susah bener. Saya yang punya mau nge-swing aja susah nyambung minta ampun. Susah Dia bener. yang baru pegang nge-swing terus. Apa ini? Dia lebih lancar dari kita ya? Iya, lebih jago dari kita man. Pakai gitar kontrolernya. Waduh. Enggak lah, gila. Ini mah dasar bos gitarnya merendah. Oke, biasanya kan kalau yang ngelihat yang joget-joget udah biasa lah ya di Ayoden. Nih, sekarang gua bawa tukang ngamen ke sini. Tukang ngamen Ayoden ya. Halo. Dan di sini langsung gua kenalin ada Togok yang biasa dipanggil Cenzo. Cenzo Dan juga ada Adit. Bro. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Hati baik nggak? Tidak sebenarnya. Tidak perlu dijawab untuk masalah hati karena teman-teman saya tahu hati saya sedang tidak baik-baik saja. Ini jangan ketuker ya, jangan ketuker. Iya. Kan biar nggak ngalangin kamera, ya kan. Oke, ya seperti yang kalian tahu, Togok ini apa ya? Dikenal sebagai ketua XLV ya. XLV boleh dijelasin dulu nggak tuh XLV itu apa? XLV itu adalah singkatan dari Extreme Legends of Victory. Wih. Dulu sebelum nama ini keluar, dulu tuh namanya Extreme Legend of Five. Yang dimana dimaksudkan Five-nya ini yaitu adalah 5 mode. Jadi dulu kita ini adalah komunitas Almod sebenarnya.
Nah, terus seiring berjalannya waktu selama setahun ya. Betul. Setelah setahun kita terus ganti nama. Udah deh ganti aja V-nya tuh ganti Victory dah, nggak usah Berhubung ada Five. mode baru. Berhubung ada mode baru. Karena ada mode baru kan, dulu Shooting Star belum keluar. Nah, sekarang udah keluar. Masa masih 5 aja? Shooting Star kan harus masuk kan. Jadi kita ganti Victory gitu. Gitu. Dan XLV tahun berapa? 2017. 2017 tanggal 23 Mei. 27 Mei. 23 Mei. Ah, udah terserah lah tanggalan. Nggak, Gue yang nggak bisa gitu. Gue yang ketua aja nggak ngerti. Nggak ngerti tanggal lahirnya XLV berapa. Member gue aja gue nggak ngerti siapa. Tapi mereka pada solid. Nah itu gue salut sama kalian semua. Lu semua bangsat. Gila lo, ini datang jauh-jauh lo. Nyusul. Saya daripada mereka, saya dari Semarang ke sini jauh-jauh. Sebelum saya berterima kasih dulu kepada Surya. Ya, karena ada bangsat. Anda mengerjain saya. Saya jauh-jauh dari Semarang ke sini Anda kerjain. Padahal Anda sendiri adalah ketua MD-nya. Tahu gitu kan gue tinggal ngomong sama Surya ya kan. Ngapain gue harus chat formal sopan-sopan. Ya kan? Gue langsung ngomong sama lu aja, bangsat, gue mau ikut podcast dong, bisa nggak ikutan dong gitu. Gue nggak perlu. Nih ya, buat yang belum tahu nih. Gue dari Semarang. Awalnya pesen naik kereta nih. Waktu gue mau boarding pass, di-scan kan KTP gue, belum vaksin. Gue disuruh pulang. Gue nggak boleh naik kereta. Akhirnya gue naik bis. Berapa jam itu? Bokong gue pegel. Ini semua gara-gara Anda, Surya. Anda memang bangsat, ketua bangsat Anda. Kenapa nggak Surya nganterin lo ke sini tadi? Iya, harusnya kan Surya yang nganterin. Kalau nggak, modalin lah. Ini nih, gue bayarin bis dah. Atau enggak, dia katanya kan mau ke Jakarta nih. Ya gue bareng lah sekalian kan. Ya, dia ternyata menyiksa saya seperti dulu. Kemarin akhir tahun baru juga begitu, ngomongnya Sama mau ke ya? Jakarta. Oh, begitu. Ternyata tujuannya Ya sebenarnya kita kaum laki-laki ini sebenarnya udah ngerti lah ya sebenarnya. Kenapa Surya ini lebih memilih terbang ke Medan daripada ke sini? Karena saya tahu tujuan Anda bukan pengen gathering, tapi Anda ingin bercocok tanam. Anda tahu ya? Ngerti ya ada ya sekarang gak ya? apa-apa lah ya, Surya hobinya cocok tanam. Kalau si Togok hobinya ternak bebek. Nah, bebek saya sudah meninggal guys. Boy, goodbye boy, sorry. Ternaknya apa sekarang? Dulu saya pelihara bebek. Nah, sekarang peliharanya monyet. Halo Sutomo. Halo Sutomo. Gila tuh, baru awal-awal ya. Monyetnya udah di mana-mana. Ya, oh ampun. Ya, oke. Seperti yang kalian udah lihat ya, ini caranya ya udahlah, kopel nggak usah ditanya. Nggak usah lah, kopel sudah ada, nggak usah ditanya. Kenapa saya nggak punya kopel sekarang? Saya trauma. Tidak mau saya punya kopel. Trauma saya. Wah, mengerikan. Gimana ngerinya gimana? Boleh jelasin. Ini kalau dijelasin panjang ini karena bisa menyangkut banyak pihak. Dan ini nggak baik, jadi ya kita skip aja yang soal ini. Intinya saya nggak punya kopel bukan karena nggak laku, karena gue emang nggak mau, ngerti nggak? Jadi lu nggak usah berasumsi aneh-aneh, gosipin gua begini begitu. Ini harus diluruskan nih. Iya kan, dengar lu mantan kopelnya Joanna. Nih, jujur, sumpah demi Allah, gua bener-bener lupa kalau gua pernah punya kopel namanya Joanna di PVS. Padahal gua nggak ngerti, gua nggak punya sama sekali di PVS. Atau mungkin guanya yang lupa, bisa jadi. Tapi seingat gue inget-inget memang nggak punya, nggak ada yang namanya Joanna. Tapi ada namanya Fanny sama Connie ya? Aduh. Kok begini nih, kayaknya ada tadi ya kayaknya. Halo Fanny, sorry ya. Sorry dulu nih Fanny sebelumnya. Jadi kalau orang-orang sini rada-rada ya maafkan saya. Jadi yang kopelan sama si Connie ini dulu 2019 Februari kalau nggak salah, sebelum jadi DOTM itu gue kopelan sama dia. Tapi itu hanya bertahan 1 bulan. Kutukan DOTM. Kemarin COTM nih ada kutukan DOTM. Padahal kutukan COTM sudah berlaku untuk Sutomo, bukan untuk saya. Tapi saya malah yang kena DOTM-nya. Hanya dalam waktu 1 bulan, bayangin nggak? Aduh. Ya DOTM-nya bareng ya?
Kan pas lu Iya, saya DOTM, Sutomonya COTM. Itulah kesialan saya. Nah, itu loh maksud saya. Iya. Terus kalau masih Koni ini dari PVS kan yang tadi gue denger kan? Koni itu kan yang orang Medan. Orang Medan, yang tadi dari PVS siapa ya? Yang di PVS tuh siapa? Gue lupa kalau nggak salah. Banyak Kanada. loh, berarti. Kanada ya. Oh, Kanada. Kanada ya. Itu lagi dong Kanada. Nah, tuh Joanna tuh dari Kanada. Kalau yang Fanny Koni ini dia dari Medan. Kopal di Ayoden. Kopel di Ayoden dulu tapi 2019. Udah lama banget anjir. Kenapa dari setiap semua kopel yang saya punya harus Koni yang dimasukkan ke Karena list? si IA dapatnya itu. Iya, ini si IA-nya. Apa si IA? Tahu nggak si IA? Apa tuh? Apa tuh? Central Intelligence Ayo Showcase. Iya, paling banyak aibnya si Togo, kalau aib adeknya sih jarang. Aduh. Nggak ada gue dapet catatan nih di sini ya kan. Maafin ya guys. Ya beginilah kelakuan dari ketua Sweet Ice Reveng dan juga ketua SLV. Emang beginilah ya. Maklumin aja. Beda sama adiknya. Oke lah, Kopel nggak usah dibahas. Udah tahu ke ujung-ujungnya. Nah, ini Sweet Ice Revenge ini klub lu juga apa gimana? Ini yang punya itu aslinya namanya Danifat. Itu orang Samarinda. Dia yang punya, justru dia owner dari klub ini. Dia memasrahkan ke saya sama Adit sebagai pengurus. Tadinya kan mau dikasih ke Yogi, karena Yogi levelnya cuma level 7 kan dia nggak bisa pegang ketua. Nah, akhirnya dioper ke Adit, terus dioper ke saya. Jadi ya setiap generasi adalah untuk perpindahan klubnya. I see. Lebih tua ini deh daripada XLV ya? Betul, Iya, ini betul. udah dari lama, 2010 ini. 2012 ya. Lupa lah. Udah 10 tahun. 10 tahun lebih. Gila 10 tahun udah masuk TK udah lebih ya. Udah lewat. Garing. Udah jangan. Garing. Aduh, iya. Nah, ini kan kalau Sweet Ice Revenge ini kan klubnya dari si Togok. Terus juga Adit sempat ngikut juga ya, masuk ya ke Sweet Ice Revenge juga kan? Betul. Sebenarnya tuh kita tuh masuknya sama. Tahun 2012 juga. Masuknya bareng. Masuknya bareng tahun 2012. Sebenarnya dulu tuh ada sejarah juga saya kenal sama Togok dulu. Kenal sama Togok? Iya, ada sejarahnya. Ini Ada adik kandung sejarahnya, apa adik? ada sejarahnya. Ada sejarahnya nih. Ada sejarahnya dulu nih. Ada Kalau sejarahnya kakak dulu. pengen tahu, Togok ini dulunya player gitar yang paling tengil banget yang saya kenal. Serius, ini orang tengil banget. Di antara semua player gitar itu ya. Saya pun sempat gak suka sama dia. Serius. Tapi semenjak kita masuk SAR, otomatis kan kita jadi berbaur juga satu sama lain. Nah, di situ tetap saya masih nggak suka sama dia. Bisa tengil, nggak hilang. Nah, tapi 2013 itu SAR tuh kan ada Olimpiade. Itu ada gate dadakan itu. Iya. Olimpiade 2013. Itu anak SAR tuh pada ngumpul di sana. Nah, untuk pertama kalinya saya ketemu nih sama si Bangsat ini. Ada sejarahnya dia. Tapi di game mungkin dia emang bangsat. Tapi waktu saya ketemu langsung sama dia orangnya baik banget. Baik banget. Enggak guys, ini dia biasanya begini ada maunya nih. Serius. Begini ada maunya nih. Kan lu kan tadi bilang trauma lu sama cewek, ini sama Iya. cowok. Iya kan? Aman dong. Aman banget. Aman. Jadi gitu loh. Jangan pernah menilai orang itu dari luarnya aja. Betul. Jangan pernah menilai begitu. Ketemu dulu, lihat orangnya bagaimana. Jadi seorang dia aja bilang saya baik. Padahal saya sendiri ngerasa saya gak baik loh pada lo. Waduh. G. Iya, mulai dari 2013 itu tuh hubungan kita mulai deket. Kita tuh sebenarnya cuman player gitar biasa aja sebelumnya, nggak ada hubungan kayak adik kakak itu. Nah, tapi semenjak pertemuan kita pertama itu, kita mulai membangun hubungan kita satu sama lain gitu ya. Sampai sekarang akhirnya lah kita benar-benar gak terpisahkan gitu ya. Tapi keren ya. Nih, bentar. Buat semua yang habis dengar kata-kata Adit, tolong jangan berpikiran aneh-aneh. Jangan kalian mikir saya gay dengan dia, itu tidak. Kalian harus bedakan orang yang demen gay, pacaran gay gitu, sama orang yang bener-bener sayang, yang menganggap seperti kakak adik. Nah, ini saya sama dia begitu. Jadi saya memang udah lama sama dia, susah seneng bareng sama dia. Dulu tuh waktu pertama aku ketemu dia nih masih kecil banget anjir, masih SMP dia ini. 14 gue. 14 tahun dia masih SMP. Bocah sendiri gua. Masih bocil ke Jakarta. Bayangin nggak?
Bocil ke Jakarta itu di Central Park. Di Central Park 2013. Dia masih bocil, terus datang ke Jakarta ikutan Olim. Kan dia ngeliat gue tengil ya. Dia bilang ke gue gini, coba deh kalau lu jago, lu Olim pas main lu pakai judgement. Ini yang tahu hanya anak-anak gitar ya, main pakai F11. Ternyata saya kena tipu guys. Ternyata waktu Olimpiade pas main keyboardnya tuh namanya Aerox apa-apa gitu, keyboard zaman dulu gitu kan. Itu kalau kita main sambil main pakai Hayden Spark yang F11 itu ngebreak, auto ngebreak, dan saya kena tipu sama dia. Disitulah saya bilang dia ini bangsat. Nih, dia nih orangnya nih. Dia begitu, dia nipu saya. Dia bilang, nggak apa-apa, semuanya nggak ada yang berani kok main pakai Hayden 2013. Main aja pakai Hayden, main aja nggak apa-apa. Pas gue main, lah kok ngebreak sendiri kata gue. Nih, biang keroknya guys. Makanya saya waktu Olimpiade di 32 besar langsung gugur. Dulu kan nggak ada, saya kan pada punya tim sendiri-sendiri kan. Iya. Nah terus aku dimasukin tim sama Bontongor sama si Uda. Terus satunya gue lupa siapa gitu. Dia dia pengen coba menangin deh, kalau bisa menangin. Iya, gue menangin. Gue lihat sekitar ya kan, orang-orang pada latihan. Kok nggak pada pakai F11 kata gue kan? Kok nggak pada pakai F11 kata gue? Kok main polosan semua sih kata gue? Culun kata gue kan. Terus pas gue main, itu gue nggak sempat pemanasan. Jadi di situ gue keluar malah sebat kan, malah ngerokok. Pas nama gue dipanggil ya gue pede aja gitu kan. Wah main pakai Hayden gini. Ternyata pantas aja semua nggak mau pada pakai F11. Kalau ditekan F11 ternyata auto ngebreak. Jadi saya akhirnya nggak lolos 32 besar, langsung gugur, langsung pulang. Oh ini biang kerok nih, biang kerok. Udah diingetin lah ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan masa lalu yang kelam. Masa lalu. Iya, sekarang jadi hopeng kenapa? Sampai bagi-bagi cuan ya kan. Wah, ladang gua Ayoden, ladang lo PVS ya. Sampai begitu loh. Ini boleh diceritain nih, awal mulanya gimana kok bisa kepikiran gitu buka joki-joki medal gitu? Dulu kalau aku itu 2014 mulai buka joki di PVS. Tadinya sih buka 2 kali. Ayoden sama PVS. Cuman pas dapat joki si Adit kan main terus kan. Gue mikir apa yang Ayoden bagian Adit aja atau yang PVS gue aja. Nah, dari situ gue nawarin dia, lu nanti kalau ada jokian larinya ke lu semua ya, yang khusus Ayoden, aku bilang gitu. Terus nanti yang bagian PVS aja, bagian bule-bule. Dulu waktu umur segitu kan mikirnya, wah dapat dolar nih, banyak duit nih gue nih. Gue mikirnya kan gitu kan. Zaman dulu kan mikirnya gitu. Wah gue kalau joki orang luar dapat dolar nih. Wah ternyata pas gue joki hasilnya, lu dapat berapa? Dapat cepek. Lagu lu dapat berapa? Sama dapat cepek. Ya udah sama, ternyata nggak ada bedanya. Dan itu berjalan terus sampai sekarang. Memang banyak liku-likunya kalau gue ya, Ayoden. Nah, kalau Ayoden dia memang gue sebenarnya rada kasihan sama dia. Kenapa gue kasihan? Dulu itu cheater itu masih merajalela. Di server turnamen cheater itu wah banyak banget, apalagi tur gitar. Dia kalau lagi joki dirusuhin melulu. Dia kalau lagi joki nih dirusuh melulu sama orang. Gua aja yang tadinya aktif turnamen di Ayoden itu gua stop sampai sekarang. Gua pensi, nggak pernah mau sentuh Ayoden. Turnamen Ayoden gua nggak mau sentuh. Bahkan lagu-lagunya aja gua paling record 1-2 kayak gitu. Karena memang udah males. Dari dulu aku main waktu turnamen kok isinya cheater melulu gitu kan. Capek kan, lama-lama capek juga. Udahlah stop aja, fokus di PVS. Nah, dia masih ngeyel. Dia ini masih ngeyel. Cheater aja dibabat sama dia. Jadi ada momen lucu nih. Jadi tuh ada momen lucu begini. Kan cheaternya itu pakai skor 50 juta. Ya kan? Cheaternya itu lu kok kerede? Nah, lu. Kok kerede, guys? Lu. Bisa gitu. Kok kerede? F1 tapi dia berhenti tuh. Udah jalan. Oh, ini headsetnya. Oh, headsetnya. Senggol bacok headsetnya. Senggol bacok. Iya. Gak apa-apa guys, biar jalan aja ya, biar jalan aja. ya. Ngalir tuh juga DC tuh, lihat aja. Jadi ada momen lucu begini. Kan cheaternya dulu kan pakai cheat score 50 juta ya. Jadi 50 juta dari round 1 itu sampai final didiemin sama dia. Ternyata waktu 2017 ada update lagu baru ya. Lagu yang skornya gede-gede. Nah, itu ternyata lagunya itu skor gede. Dia kan lagi jogi juga nih. Dia lagi jogi. Terus skornya gede juga. Jadi skornya tipis sama cheaternya. Oh. Nah, waktu final cheaternya ini mikir, gua nggak usah main lah, paling nggak akan kesalip 50 juta gitu kan. Dia main terus.
pas pas lagunya kelar ternyata yang medal dia. Cheaternya langsung bete sebete-betenya. Gua masih ingat cheaternya siapa ya. Nih lu harus nonton nih. Karena gua tahu lu siapa. Hah? Lu gua buat malu di sini lu. Enggak, ini cheaternya player apa maker? Player. Tapi Jadi dia memang kebetulan pakai cheat. iya gitu. begitu. Memang tapi banyak sering mau maker mau cheater, player itu semua pakai. Sampai akhirnya gua kesel, terus gue minta tolong sama Juvan. Boy, gue minta tolong sama Juvan, lu bisa nggak cover si Adit? Aku bilang gitu kan, lu bisa nggak cover si Adit? Karena gue kasihan nih lihat si Adit joki tapi dirusuh mulu sama cheater. Dari situ si Juvan mau ngebantu dan dia tuh baik banget karena gue minta tolong dia nggak pernah narikin gue biaya atau apa. Jadi bener-bener dia murni membantu gitu loh. Ada banyak pihak juga sih yang bantu juga. Selain Juvan juga. Selain Juvan ada banyak Banget. Makanya itu gue sangat berterima kasih banget. Itu diingetin tuh nama Juvan next itu. Mau gua interogasi juga, dia ada sesuatu. Oh, udah ada planning berarti ya? Udah ada planning. Ada, ya? cuma masih belum. Dia masih Ada planning gitu ya? lah jiper. Aduh jangan, gua banyak haternya. Wow, gua yang banyak haternya aja berani datang ke sini. Memangnya kalau saya ke sini kalian tidak suka, emangnya saya peduli lah. Gua mah datang aja tinggal ngomong. Mereka cuma bisa nonton ya kan? Enggak ya enggak? Mereka cuma bisa nonton ya nih. Ya, dan gue dengar medal gitar itu efeknya adalah kali 2 XP. Betul. Jadi Betul. orang berbondong-bondong untuk joki hanya demi itu. Betul. Dan terutama paling laris di Ayo Dance. Betul banget. Luar Betul biasa. Lu bisa kasih gambaran nggak dalam 1 bulan lu bisa dapat apa aja dari joki doang? Sebelumnya untuk harga per medalnya dulu ya. Iya. Harga per medalnya itu 150.000. Iya. nah. Gambaran aja nggak mesti detail. Ya, oke. Kan itu privasi. Oke. Kalau lu sebut 150 mereka pada tahu. Iya udah ngitung. Mereka pada tahu lu sebenarnya dapat berapa. Jangan sampai Bu Sri Mulyani tahu. Lu bisa ditagih pajak. Lu bisa ditagih pajak, lu hati-hati lu. Maaf ya, Bu. Enggak kan Bu, kan ada PTKP Bu, enggak masuk lah, masih belum, kan masih beti-beti yang mau UMR, ada PTKP. Pokoknya hasilnya benar-benar cukup mencukupi keseharian buat gua. Wih, Sangat lebih dari cukup. Jawaban aman. cewek punya dong. Takut kesenggol, Bu Sri. Oh, cewek punya. Punya dong. Bisa Punya lah ya jajanin cewek. Alhamdulillah. Walaupun jauh, walaupun LDR beda negara tapi masih bisa. Oh, Thailand ya. Betul. Oke, gua. Gua lebih jauh lagi, ke ujung gua. Jadi ada nasibnya. Ya, wow. Oke, berarti memang kalau dari Ayo Dance sih memang yang gua tahu laris banget. Itu Betul, sempat gua entah denger dari siapa gitu. Ada, lu mesti joki gitar. Itu kan cara gue yang cewek yang OD kan. Yeah. Kita masih sekolah, ya kan. Dulu adik Maksudnya ngasih masuk tahu- sekolah? Masuk sekolah. Belajar Oh. sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Sampai Oh, gua kemana? kira Joki, masih joki. enggak. Gua mikirnya masih sekolah, caranya digadein. Lu polos banget dah. Enggak gitu. Ini lagi ambil skripsi. Ya tinggal sidangnya aja. Oh. Gua kira digadein aja. Enggak, kan biasanya bahasa sekolah itu motor lu kan biasanya nanya kan, motor lu di mana? Oh, motor gua lagi sekolah. Motor gua lagi sekolah. Kan gua enggak ngerti, gua kira digadein kan. Oh iya. Tapi jangan salah, pegadaian cara Ayo Dance ada loh. Oh, ada banyak. Ada. Mana ya? Iya, Ada di mana-mana ya kan. Iya, waktu itu gua dapat dapat insight kan. Lu joki pedal gitar aja gue bilang, susah, gue bilang bukannya itu cheat segala macam. Enggak, katanya ada. Nah, itu ternyata gue baru bener-bener dapat informasi info yang valid dari sini gitu Iya, ya. betul. Mantap dah. Terus juga nih, nah ini ngomong-ngomong soal medal mak turnamen gitar ini, nah yang kayak gini-gini kan tadi juga ada yang singgung ya tadi ya. Iya. Nyolok beginian nih. Hah. Mana nih? Saya kesal sama Anda. Saya email Anda tidak dibalas-balas. Balasannya cuman ya nanti segera diperbaiki. Gitu aja terus sampai Firaun datang udah gitu aja. Saya kesal sekali. Iya, dengar-dengar katanya kalau punya ini nih, kalau di PVS bisa kali 2 lagi XP-nya Betul. ya. Wah. Nambah fitur bukan hanya kali 2 tapi nambah fitur 110% XP. Oh, oke. Jadi ibarat ambillah contoh lu sekali play bisa sampai 200.000 XP lah. Satu kali play 200.000 XP. Segitu banyak XP. Apalagi kalau di Ayo Dance. Nah, ini tuh ada ceritanya sebenarnya. Kenapa marknya ini dihilangin gitu loh. Ini yang bikin saya kesel.
Saya udah coba chat teman saya namanya Ramzi. Nanti, hey, lu bisa cek ya, chat kita masih ada itu. Jadi, aku chat Ramzi kan gini, ini gimana sih kok marknya nggak bisa jalan? Oh itu ternyata dulu disalahgunakan. Jadi, fitur yang XP yang kenceng itu, yang 110% itu disalahgunain sama orang. Dipakein cheat lah apalah. Jadi nge-GB-nya cepet banget XP-nya. Nah itu udah akhirnya dari pihak IOD-nya tuh matiin secara paksa. Oh jadi bener-bener ya udah Bener-bener mati. Jadi bukan fiturnya aja yang dimatiin, marknya juga dimatiin. Itu loh. Kok ya harusnya kan fiturnya matiin aja tapi marknya tuh jangan dimatiin gitu loh. Jadi untuk player-player yang punya ini beginian nih harganya mahal bangsat nih ya. Harusnya tuh ada marknya. Kasihan dong sayang yang punya kan. Masa beli mahal-mahal di Ioden nggak bisa dipakai. Malah di server luar malah bisa dipakai. Iya. Nah itu gimana nih responnya nih? Bener ya, satu lagu 200.000 XP. Nah bayangin. Kalau di Ioden aku nggak tahu ya karena zaman dulu belum ada fitur yang macem-macem ya. Berarti kan mungkin ya masih 50.000 XP lah sekali play atau 40.000 XP. Pokoknya di bawah itulah. Kalau zaman sekarang kan ada pet, ada DJ, ada apalah segala macem. Jadinya deres banget kan XP-nya. Nah itu. Ya tolonglah ini mah 2022 ini tolonglah marknya diaktifin lah. Waduh, kayaknya kalau diaktifin harga maestro luar biasa ya. Karena kalau diaktifin cuman orang yang punya ini aja yang bisa nge-GB XP. Sebanyak itu. Ya, baik. Terus juga kita ngomong-ngomong soal gitar, nah dari Joki kan gue sempat dengar-dengar lo orang kan juga suka nge-live kan. Nah, saya itu lu doang live. Lu enggak, dia enggak, cuman aku. Dari kapan tuh? Kepikiran live dulu apa Joki dulu? Joki dulu awalnya. Joki dulu 2014. Kalau live streaming itu baru-baru ini, belum ada setahun kok. Live streamingnya belum ada setahun. Jadi Joki medal dulu karena aku mikirnya ya joki aja gitu. Dulu kan belum punya PC di rumah, jadi mainnya mah di warnet, PM sambil joki gitu kan. Lah sekarang ada PC di rumah, aku mikirnya lah udah main di rumah, kenapa gua nggak sekalian cari duit aja di rumah sekalian gitu kan. Akhirnya buat fanspage. Aku mikirnya dari awal, alah palingan nggak akan rame, channel apaan sih, orang-orang juga nggak suka sama gue kan gue mikirnya gitu. Orang-orang nggak suka sama gue, pasti nggak mau lah follow. Ternyata pasti dibuat rame, yang followernya banyak. Terus mereka aktif nanya-nanya. Contoh ibaratnya kalau waktu aku lagi live, mereka nanya, Mas bisa praktekin nggak kalau hidden spark tuh apa, gimana, hidden tuh gimana, backswing itu gimana, flame out yang bener tuh gimana. Mereka semua nanya dan selalu aku jawab lewat praktek langsung. Iya. Ini yang gue senengnya dari live-nya si Togok ini. Beliau selalu sharing soal tips-tips ya. Entah jenisnya apa tuh yang swingnya pakai atas lah, yang pakai CTRL tuh gua ngapain, gua taunya atas aja kan udah begini main gitu. Setiap kalian itu gua atas aja gitu ya. Luar biasa. Ini nih yang gua seneng nih. Terus kenapa lu nggak kepikiran live? Sebenarnya jujurnya sih PC nggak ini sih, nggak mendukung. Belum mendukung, nggak mendukung. Tapi ada kepikiran buat pengen. Berarti jokinya harus dibanyakin biar bisa beli PC. Betul. Nggak bisa. Harganya yang dinaikin. Menarik banget. Benar. Iya dong, gimana? Kan dengar-dengar kan lu kan tadi juga udah sempat kerja juga kan, sampai lu benar-benar relain tinggalin kerjaan lu untuk full time di sini. Ya berarti lu harus bisa gimana ya? Mikirin minimal jangka pendeknya, jangka panjangnya untuk bisa berkarir di sini. Betul banget. Oke, balik lagi Megaxus tolong ya. Wah, ini banyak orang-orang loh yang mendukung game ini loh ya. Jadi ini tolong dibantu lah. Kalau besok ya ini sebagai pertanda bukti aja ya. Kalau setelah podcast ini besok saya menghilang ya Anda tahulah yang menculik saya siapa. Gitu aja lah. Anda semua tahulah ya. Udah gitu aja. Ya, oke. Dari kita segala macam udah. Nah, ini nih kita ngomongin yang namanya turnamen. Turnamen Almudes tahu gue jarang. Betul banget. Nah, berarti mau nggak mau ladang lu orang cuma paling besar di joki sama live. Betul. Ya kan? Tapi kemarin-kemarin gue denger ada satu event paling gede ya kan. BBC. Kebetulan yang menang applause dulu dong. Mantap. Ya ini gimana? Kok bisa gue nggak tahu ya BBC tahun lalu itu
sistemnya seperti apa? Karena kan gue juga baru di kontak Ko Calvin kan tahun ini untuk support ya gitu. Nah, lu boleh jelasin nggak EBBC tahun lalu tuh gimana? Kok perjalanan lu supaya bisa menjuarai EBBC itu kayak apa? Jadi sistem pertandingan EBBC itu beda dengan tahun sekarang ya. Kalau yang tahun sekarang itu saya jujur saya kecewa. Kenapa dengan hadiah sebesar itu harus mode normal gitu loh. Aturan kan semuanya mendingan almode lah. Single almod atau tim almode atau kayak dibuat kayak ACL, ABL yang kemarin itu kan lebih bagus ya. Tapi yang gue denger cuma normal. Nah itu saya sedikit kecewa, akhirnya saya tidak mau ikut. Tapi bersyukurnya tahun lalu saya menjadi juara. Itu karena memang bener-bener itu melewati voting yang berat ya. Jadi ada yang nyaranin untuk mode tim. Terus ada yang pengen nyaranin single aja normal. Terus ada yang pengen almod. Nah akhirnya setelah melewati beberapa voting, ada teman sponsor saya dari EBBC, dia ini selalu mensupport saya terus. Jadi thank you bos Novi, thank you so much. Itu. Nah iya Miss, ya. nah nickname-nya mau tahu nickname-nya adalah Miss USA. Itu gue punya cerita khusus Miss USA. Dia ini bos gue. Thank you so much bos. Berkat dia yang tadinya dia kan menyaranin kan, namanya sponsor kan boleh dong kasih saran kan boleh. Nah dia menyarankan udah deh mending single almod atau tim almod gitu kan. Terus melewati voting akhirnya jadinya itu single almod kayak gitu, single almode. Dari situ saya mencoba mendaftarkan diri. Nah waktu bagan dikocok, waktu 32 besar saya ini udah bener-bener hopeless. Kenapa? Karena yang saya lawan ini bukan musuh kaleng-kaleng anjir, orang-orang jago semua. Jadi bagan pertama, ini yang masih inget ya EBBC tahun kemarin. Jadi bagan pertama saya ketemu Adon. Semua orang juga udah tahu Adon ini siapa. OTP-nya jago, BU-nya jago, gitarnya jago, semua jalan. Gue ketemu sama dia di bagan pertama. Kalau ini gue menang lawan dia, gue nanti ketemu sama Mick, orang Thailand. Jadi Mick itu yang orang Thailand dia join turnamen di IBBC 2020 kemarin. 21 ya? 2021. Dia ikut turnamen. Setelah gue melawan Mick, kalau gue menang lawan Mick, gue akan melawan almarhum dari almarhum Rivozola. Dari bagannya Bang almarhum itu. Baru nanti masuk semifinal, terus ke final. Nah, itu perjuangan gue bisa dibilang 85% itu full hoki parah. Full hoki parah. Karena apa? Nih kalian jangan ambil asumsi dulu ya. Ini biasanya yang haters nih gua ngomong hoki, mereka ngomong alah nge-cheat lu, alah lu pakai cheat lu. Nih biasanya begini nih. Makanya dengerin dulu orang ngomong. Kenapa saya bilang 85% hoki? Karena dari 32 sampai 8 besar itu saya menangnya di random. Jadi saya rek menang, terus lawan rek menang, terus kan random nih, modenya diacak, lagunya apa kan random. Itu saya ketolong di random. Jadi itu menurut saya benar-benar hoki parah sampai 8 besar. Terus waktu mau semifinal, saya ketemu dengan timnya ROB lagi. Republic of Beat. Yaitu, jadi yang saya lawan dari 32 besar ini satu tim yang kita lawan di Supernova itu ya. Waktu event on the spot 2019 kita final ketemu tim ROB. Jadi yang tadinya tim lawan tim, sekarang saya sendiri melawan satu tim. Lewat bagan itu. Itu menurut saya benar-benar momen yang benar-benar ngasah mental banget ya, karena ini kalau gue grogi, mental gak jalan, udah pasti kalah. Akhirnya saya mencoba berdoa. Sebenarnya meski gue bangsat gini juga sering berdoa ya. Lu semua jangan asal main judge aja lo. Gue begini gue juga bisa berdoa. Jadi saya berdoa waktu kepepet kan, waktu mau tanding saya berdoa dulu begini. Ternyata waktu random saya udah menutup gini kan, pas random, wah mampus lu. Ini gue menang, gue harus menang gini. Gila ya doanya pakai mampus. Gimana ini? Kalau dulu kan yang 2019 yang on the spot di Tanjung Duren Supernova itu kan tim. Jadi satu tim itu 3 orang. Satu orang pegang 2 mode.
Nah kalau sekarang yang di IBBC itu saya sendiri melawan satu tim 3 orang itu. Jadi menurut saya saya mengakui bahwa ini full dari hoki saya 85% hoki karena menang di random semua. Jadi hokinya di random. Wah, bahkan waktu semifinal saya mau lawan si Apit kan udah 1-1 nih. Ya. Pas random itu rollingan yang BR sama BU itu kan sebelahan. Itu bener-bener nyaris jatuh ke BU. Itu kalau jatuh ke BU udah saya kalah. Saya nggak akan masuk ke final. Jadi saya nanti pasti memperebutkan yang juara 3. Ternyata dari scrollannya itu masih bertahan di BR, masih bertahan di Bitras. Jadi saya tuh nggak jago, tapi saya hanya bisa main. Jadi yang saya prioritaskan itu adalah di gitar. Saya bisa main semua, tapi hanya bisa main aja. Yang penting itu hoki sama mental. Udah itu aja. Itu kunci kalau kalian ingin menang udah mental sama PD aja udah pokoknya. Iya, hoki kita nggak bisa atur. Hoki nggak bisa atur. Betul. Makanya sistem IBBC yang tahun lalu sama tahun sekarang beda. Bahkan kalau yang tahun sekarang kita lihat kemarin ada drama rame itu gue nggak mau bahas. Yang penting kemarin dramanya sempet rame yang harusnya juara ini tapi jadi ini begini itu gue nggak mau bahas. Itu kalian semua sudah tahu di TCDA juga rame, semua orang juga baca. Jadi ya kedepannya semoga IBBC yang tahun ini bisa mendapatkan pelajaran berharga bahwa memang semua player Iodine itu bukan hanya player normal. Player spesial itu juga ada. Semua player itu satu lingkup Iodine itu isinya Almod, ada gitar, OTP, BU, BR. Ini saya sengaja datang ke sini memang untuk menyuarakan untuk dari sebagian pemain-pemain spesial mode bahwa kalau ada event jangan normal mulu deh. Kasih kayak event yang spesial mode apa. Nah, akhirnya itu dari tahun kemarin akhirnya terjawab sama Cici Helen Zhang ini. Dia akhirnya kayak ngerespon dari masukan-masukan para player. Jangan normal aja dong, jangan normal. Keluarlah event spesial mode dari Helen Zhang itu. Gitar ada, BR ada, BU ada, OTP ada, semua ada. Jadi saya pribadi dan mewakili semuanya saya berterima kasih karena dengan tidak adanya Cici Helen Zhang mungkin ya spesial mode ya hanya gitu-gitu aja. Iya. Tidak akan ada ininya. Minimal dari komunitas dulu lah ya, publishernya ini nih. Publishernya. Ada kata-kata tuh publisher. Udah lah ya, udah. Bercanda. Ini pancing ya kan. Waduh. Kalau untuk publisher mana? Ini. Publisher game ini maksud Anda? Iya, ini. Maksud Anda ini, publisher ini. Ya, saya cuman mau bilang Anda. udah. Oke. Nah, dengar ya kan udah ada nih dari komunitas udah ada inisiatif untuk menyelenggarakan event Almode. Nah, tapi dengar ada yang merasa gitu kan ketika lagi ngikutin event gitar ya nggak Dit? Ketika diubah sistemnya biasanya kan ngejar skor nih. Waduh. Biasanya. Waduh, sepertinya saya tidak mau jawab. Waduh, saya tidak mau jawab. Ada isu-isunya diubah ke sistem quest. Nah, itu gimana? Waduh, saya nggak ini. Aduh, saya amnesia lupa. Diam dulu ya. Jadi gini. Oke. Iya. Masalah dari antara semua mode yang aku tahu ya, kan semua mode itu kan pada sistemnya adu mekanik. Iya, ada mekanik. Dual score. Ini kenapa cuma gitar sendiri yang cuma menggunakan sistem quest? Dari sekian lama gak ada jarang banget event gitar, tapi sekalinya ada pakai event quest. Nah, dapat kabar. Sebenarnya gitar juga pengen dipakai sistem adu mekanik. Ternyata gara-gara si bangsat ini yang mengubah sistemnya jadi quest tuh. Padahal Kak, orang-orang tuh pada berharap pengen ngelihat saya sama Togok tuh saling duel, saling adu mekanik. Tapi sayangnya tidak pernah terjadi. Jujur loh, dari awal kita kenal main gitar bareng di event kita nggak pernah ketemu. Iya loh. Berapa kali coba? Sekarang saya tanya ya. Event 2017, event gitar yang di Bandung. Ada saya ketemu dia? Enggak. Terus event yang BCP, yang Megasus ulang tahun, dia malah ketemu Ray. Bukan ketemu saya, dia malah ketemu Ray. Waduh.
Malah dia yang kalah dari Ray. Nah, iya, ini Waduh. ini gimana ceritanya? Kenapa gara-gara Togok bisa berubah sistem, apa dia penyelenggara apa gimana? Gini. Nah, Oke. ya kan nggak tahu nih, ya kan? Oke, saya klarifikasi di sini ya. Anda kalau mau protes sama saya orang-orang gitar, gue nggak peduli. Emang gue pikirin. Jadi gini ceritanya. Event itu memang tadinya kan anjing keplay lagi. Oke, balik lagi. Jadi kan event gitar itu memang tadinya mau dibuat duel score gitu kan. Tapi dari organisernya si Helen Zhang kan nggak ngerti tentang gitar kan. Nah, dia nanya ke saya gitu kan. Ini kalau buat event gitar gini enaknya pakai apa? Mau pakai sistem quest atau langsung duel score? Kan aku mikir ya, saya kan mikir ya, kalau duel score kayaknya udah bakal ketahuan yang menang nanti siapa-siapanya. Berarti kan niat saya baik dong kan, saya baik, ngasih saran yang bagus kan, supaya juaranya nggak itu aja, kan gitu. Kok muka lu begitu sih? Padahal dia yang tengil, ditengilin balik. Gue gak suka banget penjelasan lu, gak suka banget. Gak masuk akal, enggak. Gak suka banget gue. Enggak gini. Kan memang awalnya dia pengennya duel skor ya. Tapi kan saya kan mikir lagi nih. Kalau di duel skor, otomatis yang menang kan itu aja. Siapa yang tahu, Cok? Nah, karena lu nggak ngerti yang menang siapa, muncullah ide. Pakai quest aja seru nih. Pakai otak, muter otak ya kan, pakai quest jadinya. Nah, saya ngomong ke Cici Helen Zhang ini pakai sistem quest aja, gue bilang gitu kan, diiyain. Ternyata yang ngasih saran sistem quest itu bukan cuma saya. Anda La Grande tidak datang kemari, tapi saya yang kena. Saya yang kena roasting. Anda juga harusnya kena ya, La Grande. Anda jangan bermesraan saja di apart Anda. Udah tahu tuh siapa La Grande. Ya, gara-gara Anda ini, Gua padahal nggak tahu itu siapa. Namanya ini adalah Bayu Pandu Arta. Saya jelaskan di sini orangnya. Oke, Mimin not. Besok undang. Gara-gara Anda, saya yang kena. Padahal dia ini juga nyaranin pakai sistem quest. Dia bilang pakai sistem quest juga. Dia ngasih saran begitu juga. Tapi kok malah saya yang kena? Akhirnya saya diprotes satu grup gitu kan. Ya saya mah sebagai orang yang udah biasa menghadapi situasi seperti itu, sering kena drama dan lain, ya saya responnya gampang. Udah nggak usah dibaca kata gue. Udah mati notif, kelar. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Saya tidak peduli. Jujur aja saya nggak peduli. Tapi ya. Meskipun sistemnya diganti quest kan dia tetap menang. Tetap juara kan? Tetap juara. Lantas apa yang dipermasalahkan? Kebetulan ya. Enggak mungkin, enggak ada kebetulan. Kalau gue nggak juara, gue ngambek sama lu, gue ngambek banget serius. Enggak lah, tapi Adit memang juga jago kan. Terakhir juga sempat juara sama si Sahara ya. Oh iya betul. Sahara ya. Iya betul. Wow, itu apa sih? Mode couple apa mode apa? ABL itu. ABL ya. Iya, Gua ABL. nggak tahu nih ABL nih jujur nih. Yang baru terakhir kan. Ya, Lu betul. boleh jelasin nggak itu sebenarnya kok lu bisa juara sama Sahara dan bisa kok partneran sama dia tuh gimana gitu? Oh jadi gini ya, itu tuh saya tuh diajak sama ketua timnya itu namanya Bayu Widianto itu. Kebetulan juga saya juga itu butuh tim dan akhirnya dikontak sama dia. Katanya mereka butuh pemain gitar untuk mengisi tim mereka. Akhirnya saya masuk lah. Waktu itu posisinya saya masih nggak tahu isi tim itu siapa aja. Nah, itu udah masuk, ternyata loh ada Sahara di sini. Oh, jadi memang kebetulan. Iya betul, iya. Oh enggak, berarti kalau dia ngomong gitu, lu lagi deket sama Sahara apa gimana? Yuk jangan bikin rumor dah. Cewek gua nonton nanti, cewek gua nonton ini. Cewek gua nonton loh. Cewek gua nonton. Cewek Bikin lu rumor. ngertiin dong nggak? Maaf. Hanya sedikit klarifikasi. Ngerti bang, dia ngerti. bahasa Indonesia. Ngerti bang. Oh, Dia ngerti iya. bang. Jangan bikin Untung rumor yang dah. itu gua belum. Jangan rumor. Yang Iya, itu belum. jangan bikin rumor. Oke. Lagi. Soalnya kalau saya bahas itu nanti dia berantem mulu, bahaya. Umurnya jadi pendek. Kasihan. Umurnya pendek, guys. Tapi sebelumnya juga emang udah kenal juga kok sama Sahara. Oh, udah. Iya, Karena kita satu plat. satu plat.
Kita satu Kenal kelas. Sahara itu udah lama banget dari tahun 2014. Oh, udah lama ya. Udah lama banget, Gue udah dulu lama banget. ketemu sama dia Olim, gue dibantai. Gue tanya dia, lu masih inget gue nggak? Enggak, kata dia. Ya, emang kalau orang cupu yang dibantai mah dilupain. Kalau yang jago diingetin nih besok nih pasti gue iniin. Emang bener lu, bener-bener ya. Kuli itu deh. Cewek Kuli kuli, kan, cewek rasa, kuli kan. cewek rasa cowok itu. Makanya, iya, Sahara kamu merendah kak. Bener-bener ngomongnya. Katanya, enggak lah, masih bisa kalah gua sama yang cowok-cowok yang lain. Ternyata tidak, emang. Gua dulu juga di combo FP60 dia jago juga loh. Buset, Gila. buset. Wah, begitulah ya. Dan kemarin dapetnya juara 1 juga, apa juara 2? Juara 2. Oh, juara 2 Iya, ya? kalah di final. Yang juara 1 itu yang tahun kemarin. Kita Iya. ikut ACL Olim juga. Itu kita juara 1. Dan yang satu tim tuh ya, saya, ini, Mozart, Juli, satunya siapa sih? Derry. Jadi 5 orang. Iya. Tahun lalu kita juara. Nah, tahun sekarang itu niat saya kan waktu ABL, niat saya tuh ayo deh tim SAR turun lagi gitu kan. Nyatuin lagi. Ayo deh lagi SAR turun lagi gitu kan, tim SAR. Waktu saya mau chat semuanya yang tim yang lama, bangsat ini ternyata udah pada keluar klub. Udah pada ditarik semuanya, saya tidak ada yang menarik. Akhirnya saya mencari. Ada alasannya. Mong sama Derry nggak bisa ikut. Iya, lagi Mong sama vakum. Derry nggak bisa ikut. Iya, karena itu kita memutuskan bersolok karir dulu. Iya, akhirnya kita keluarlah dari klub dulu sementara merantau ke klub lain. Menemukan Nyoba-nyoba. keberuntungan. Nyari kehokian. Mantap. Ya, intinya mau hoki mau apa tetap juara lah. Betul, Terus, Iya, betul. Hasil yang patut disyukurkan. Lu mau diapa-apain sama toko nggak apa-apa, anggap ujian. Anggap ujian ya. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Iya, tapi drama dia jarang dikulik sama si Mimin nih. Lebih banyak IA. aibnya dia aja IA. iya. Taruh Nggak, aja sebenarnya gini, kenapa dia nggak pernah drama? Karena dia orangnya cuek gitu loh. Jadi kalau ada orang yang senggol dia nggak pernah ngeladenin. Beda kalau sama saya, kalau saya disenggol orang, saya ladenin terus orang itu. Nah itulah yang timbul asumsi bahwa saya ini tengil. Terus saya bilang, apaan sih lu orang jago, tukang drama, jago tapi tengil gini. Nah itulah yang membuat efek negatif ke saya. Padahal mah saya cuma ngeladenin doang. Sebenarnya mah saya nggak pernah drama, ngeladenin doang. Ingat ya, berdrama sama meladeni orang yang berdrama itu beda. Kenapa saya meladeni? Lah gue gabut mau ngapain? Gue ladenin aja. Gua kira apa jawabannya. Iya. Terus juga nih, gua ada yang ketinggalan tadi. Lu Apa tuh? ternyata lu sempet bikin sebuah website yang isi-isinya itu lagu gitar dari ujung sampai ujung dan flame outnya udah lu data semua. Betul. Wah gila, lu gimana ya? Kok bisa kepikiran gitu loh, lu bikin list yang Nah. bener-bener ini gitu loh. Ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya. Orang bilang saya tengil, ya kan? Iya. Orang bilang saya pelit ilmu. Orang bilang saya begini, orang bilang saya begitu. Padahal saya sendiri itu malah merelakan mengorbankan waktu untuk membuat website ini. Yang dimana semua orang itu bisa belajar dari website ini. Nama websitenya adalah Seven Heroes, The Fiery Concert. Yang dimana isinya adalah 7 orang pro di mode gitar. Itu saling bahu-membahu, saling membantu untuk bikin flame out dari A sampai Z, dari atas sampai bawah. Jadi kalau yang ada waktu free silakan buat video apa nanti di list, yang udah dicentang, yang belum disilang kayak gitu kan. Nah, itu saya kepikiran ide itu ya karena tadi itu banyak orang kebanyakan nanya. Biasanya nih yang ada di server turnamen nih pasti sering nemuin. Orang di server turnamen pasti sering nanya, "Apa sih EVO-nya berapa sih?" EVO-nya berapa sih? Betul. EVO-nya berapa? Betul. Lagu ini EVO-nya berapa? Nah, dari situ saya muncul ide. Gue coba bikinin website aja kalau gitu. Website mah nggak usah mahal-mahal, murah-murah aja. Orang website saya aja dari WordPress kok, website gratisan. Yang penting itu kan, yang saya butuhkan tuh cuman listnya, terus link untuk ke YouTube-nya gitu loh. Iya, Nah, itu cuma landing page lah. landing nggak ada page database. ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu saya terus inisiatif menginvite 7 orang, yaitu saya, terus Adit, Yogi, Ray, Gary, Adon, Bayu. ya, sama Bayu. Nah, 7 orang ini terserah deh, lu mau bikin lagu apa. Yang penting yang kalau udah beres di list aja. Dulu saya masih aktif di Seven Heroes. Jadi lagu baru saya buatkan, lagu baru saya buatin. Tapi ini dari perasaan saya yang paling dalam, saya ngomong dari jujur banget ya ini saya.
makin kesini saya males sekali untuk update Seven Heroes. Karena apa? Kalau Ayoden ya saya sebenarnya capeknya kenapa? Karena kebanyakan setiap patch itu. Ini saya ini tolong digarisbawahi ya. Ini saya bukan untuk meledek atau merendahkan atau bagaimana. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai masukan untuk kedepannya. Karena Ayoden ini kalau memang lagunya itu memang bisa untuk level 1, 2, 3, 4 ya pasang level 1, 2, 3, 4. Kalau hanya level 3 aja ya kasih level 3 aja. Jadi jangan terlalu memaksa untuk 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang membuat kami dari ketujuh orang ini agak mager gitu loh bikinnya. Aduh ini capek gue bikinnya begini males. Iya. Dan ditambah lagi lo gak dapet dukungan. Nah betul sekali. Tapi memang ini awalnya bukan masalah untuk saya dapat dukungan atau apa. Saya ikhlas membuatkan website ini untuk kalian semua belajar. Ingin membantu ya. Ingin membantu. Intinya kami semua yang terjun dari mode ini ingin semuanya merasakan lah. Jadi nggak cuman kita aja yang bisa main, jadi semua bisa main. Minimal nggak usah jago-jago, bisa main aja itu udah cukup banget di mode gitar. Jadi saya inisiatif buat website itu dari A sampai Z dan itu nggak cuman Ayoden, itu sama PVS juga. Jadi list lagu Ayoden, list lagu PVS itu saya masukkan ke website itu, baru kita buatkan semua flame out-nya. Oh iya, tapi dengar-dengar tadi kan kalau misal lagu PVS sama lagu Ayoden nih, lagunya sama, tapi note-nya bisa beda ya? Ada yang notnya sama, ada yang notnya beda. Contoh aja nih, mungkin yang anak gitar kalau nonton Fly Hack 3, Stand Up, terus apalagi lah itu. Nah itu not yang di Ayoden sama yang di PVS itu berbeda. Makanya itu saya buat dua list. Jadi ada level ini, tapi dalam kurung audition Ayoden version, terus dalam kurung audition PVS version. Nah kayak gitu. Jadi saya pisahkan duanya. Jadi supaya masing-masing bisa ngerti. Jadi kalau misalnya not sama lagunya sama, notnya beda itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting tuh evonya aja sebenarnya. Yang penting lagunya sama. Iya, gue cuma taunya Maria 1333. Cuma itu yang gue tahu. Sisanya asal evo. Sebenarnya lagu Maria level 4 itu emang bisa pakai evo 1. Itu saya yang buat videonya di Seven Heroes. Jadi itu video punya saya. Saya sengaja kasih evo 1 itu. Sebenarnya cuma mau lihat aja siapa nih yang kejebak. Oh, jadi itu jebakan. Itu adalah Evo jebakan. Itu adalah Evo jebakan. Di mana Evo aslinya itu bukan seperti itu. Evo aslinya itu cuma 3 aja kan. 3 tahan, 3 aja udah sampai kelar. 3 sampai ujung. Dan itu skornya beda tuh. Beda jauh. Skornya beda jauh. Lebih gede itu. Lebih gede. Pantes aja gue nyoba kalau saya mentok 24. Makanya setiap kali saya online Ayoden, terus saya bikin room gitar, setiap kali saya pasang lagu Maria, semua pada ready. Oh, pada kejebak nih orang-orang nih. Setelah di play, loh kok evonya satu semua kata gua. Oh, lu semua nonton video gua. Wah, ini nih. Semuanya terjebak. Tapi ada juga yang pinter. Jadi ketika dia tahu, ini evonya kayaknya kurang, terus mereka diulik sendiri. Nah, ada orang seperti itu ada. Jadi ada orang yang memang dia basicnya itu memang pertama nyontek dulu. Oh ini evonya gini. Tapi dia ngerasa kayaknya nggak bisa, ini kurang evonya. Coba gue rubah sendiri. Nah itu jadi uniknya mode gitar tuh begitu. Nggak harus sama. Jadi dia punya pemikiran sendiri. Saya harus nemuin evonya sendiri, mikir sendiri, buang waktu sendiri. Itu nanti pasti dapat evonya, evo yang bagus kayak gitu. I see. Iya, memang selain lagu ini yang gampang juga yang gue tau Bye Bye Beautiful ya. Wah itu lagu sejuta umat. Lagu sejuta umat. Saya ulangi, lagu sejuta umat. Orang belajar gitar pasti lagu itu. Oh iya. Kenapa semua orang suka dengan lagu Bye Bye Beautiful? Pertama, notnya simple, enak dimainin, skornya gede, terus notnya tuh nggak susah mencetnya, gitu loh. Itulah yang kenapa membuat orang-orang itu yang baru belajar main gitar pasti langsung Bye Bye Beautiful, Nightwish, Bye Bye Beautiful, karena skornya meskipun mereka ngebreak atau sparknya pecah di tengah atau apa, skor mereka masih bisa sampai 20 ya, 20 jutaan masih bisa. Mana ada. Dan bagi mereka yang baru belajar mode gitar, dapat skor 20 juta di mode gitar yang nggak pernah mereka mainin, itu pasti udah suatu kebanggaan. Wow, ya kan? Itu pasti udah sebuah suatu kebanggaan gitu loh. Iya, gue juga pertama nyoba lagu itu juga kaget 34 juta ini cuma gini-gini doang. Iya. Padahal levelnya salah. Levelnya salah, tapi masih 34 juta kan. Yang benar tetap excited kan. Iya, yang bener gimana tuh aslinya? 1333 13.
Nah, 1333, 13. Iya, Jan betul. itu dapat skornya berapa kalau Baby Beautiful? Untuk pure skornya aja itu 41 juta itu. Satu bisa dapat anjing. normal gimana skornya. ceritanya? Normal skornya 41. Iya. Normal skornya. Normal. Normal Belum skornya. pakai. Tanpa hidden, Tanpa hidden, tanpa tanpa backswing. backswing. Nah, kalau pakai begitu Pokok begitu fullnya rekornya itu masih saya 42 juta itu. 42. Ya, rekornya masih dia. Jadi belum ada yang bisa nyalip. Pernah ada si Franz kalau nggak salah. Si Franz ini upload video Baby Beautiful 4 pakai bug nyaris. Iya. Dia lepas bug 1 aja. Makanya nggak jadi 42 kan? Dia itu udah full bug kok, dia udah full bug. Oh, full Cuma bug ya? bedanya kalau punya gue tuh ini, Di gua split. ada splitnya. Nah, oh ya bedanya di situ. Ya. Nah, ini buat kalian yang belum tahu apa sih bug swing nanti akan dipraktekin. Nanti kita ada sesinya ya. ya Ada kan, sesinya. ya. Ada ininya. Dan oke. Nah, udah nih kita udah ngomongin gitar ya kan, joki medal dibabat. Terus apa tadi? Live streaming dibabat, turnamen abis. Masih kurang cukup, langsung lari kemana? Ke tukang servis laptop, ya kan? Iya kan? Dibabat, ya dong. Namanya juga bisnis kan butuh ekspansi. Waduh. Sampai ke bisnis nih, bahaya ini bro. Bahaya ini bro. Cuan saya bisa ada curi. Pertama kali kepikiran, kenapa kok apa ya bisa kepikiran buka-buka jasa servis terutama Ayoden kan? Iya. Gue suka ngeliat nih kayak si Gideon kan, Iya. couple-nya kan minta ini Ayoden gue error, siapa yang bisa bantuin gue? Dan ternyata lo. Nah itu pertama kepikiran gimana kok bisa gitu? Gini, jadi awal saya servis Ayoden itu sebenarnya semua orang belum tahu. Jadi saya cuman benerin dari teman ke teman, contoh ke Uul ya kan, dia sering servis ke saya, Uul Ramzi, terus yang PC warnet kayak gitu, itu minta tolong ke saya. Nah, sampai pada akhirnya awal Januari 2020 itu ketika saya baru banget keterima kerja di kantor di Undip. Nah, nama saya mendadak rame dipublikasikan dan saya tidak akan pernah melupakan jasa orang ini karena berkat dia sampai sekarang nama saya itu dikenal di mana-mana karena berkat settingan ini, berkat servisan ini. Dan saya pribadi sangat-sangat berterima kasih kepada Anda, Arif Van Houten. Kamu luar biasa. Kamu luar Mas biasa. Arif ternyata. Berkat kamu merubah hidup saya yang tadinya cuma kluntang-kluntung saja seperti gembel. Sekarang saya bisa kemana-mana. Jadi saya benar-benar berterima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa orang yang pernah baik kepada saya. Nah, jadi awalnya dia kan nyoba nih. Dia nanya ke Uul kalau nggak salah. Aduh, laptop aku kok begini ya, FPS-nya 60, udah pakai tasket tetap 60. Nah, si Uul ngomong ke saya, Gok mau nggak benerin laptop si Arif? Boleh-boleh aja, coba sini pakai TeamViewer aja. Dulu awal-awal pakai TeamViewer. Dulu kan nggak pakai TeamViewer tuh. Pakainya kan karena kita satu domisili, aku Uul kan di Semarang. Nah, Uul biasanya ke rumahku. Servisnya tuh di rumahku gitu kan. Belum ada kepikiran TeamViewer. Nah, akhirnya karena aku mikirnya, ini mah jarak jauh. Udahlah pakai TeamViewer aja, aku mikir gitu kan. Barulah muncul ide itu, pakai TeamViewer. Terus setelah aku setting, sama semua settingan yang aku pakai dari awal sampai sekarang itu sama semua yang aku pakai. Jadi di laptopnya Uul, di laptop siapapun semua sama. Saya pakainya settingan sama. Waktu udah ketahuan hasilnya, dia senang dengan hasilnya. Akhirnya aku tidak main FPS 60 lagi. Pakai tasky udah bisa naik lagi. Nah, dari situ dia posting. Dia posting nge-tag nama saya. Siapa ini yang laptopnya begini-begini? Lu kontak dia aja nih, fee-nya bisa diatur gini-gini. Nah, baru rame kan, semua orang ngechat saya. Saya kaget nih, apa nih orang-orang ngechat saya? Bang, benerin laptop aku. Rata-rata laptop user semua ya, yang PC itu jarang saya temuin. Rata-rata laptop semua, entah laptopnya nge-freeze, delay, beat gak sesuai sama musiknya, kadang dispasi, udah dispasi telat, lama, baru cool, kenanya cool, ya kan delay banget kan seperti itu. Nah, itu saya biasanya bisa membetulkan yang seperti itu. Nah, terus setelah itu kan rame nih, semua rame-rame begini. Akhirnya saya rangkum. Tadinya kan saya nyervisnya kan nggak pakai catatan, jadi asal rangkum, asal gini-gini. Tapi kalau dipikir-pikir, wah ini repot nih saya nih kalau lama-lama begini. Akhirnya saya rangkum semua yang saya betulin itu, saya rangkum ke notepad. Jadi setiap kali saya benerin laptop orang, saya tinggal copy paste aja. Ini yang dibutuhin ini, yang dibutuhin ini, yang dibutuhin ini, yang dibutuhin ini. Dan untuk
awal biaya pertama itu memang saya bingung karena kan saya baru pertama kali digituin kan, maksudnya dapat rezeki dadakan gitu kan. Saya nggak ngerti mau buka harga berapa, ininya berapa gitu kan. Akhirnya saya bilang, udahlah seikhlasnya aja nggak apa-apa. Dulu waktu awal-awal ya, awal-awal tuh bayarnya seikhlasnya aja. Jadi ya saya terima, Anda mau bayar berapa ya terserah gitu loh. Nah sampai akhirnya berujung drama. Wah iya nih. Nah. Ini yang saya tidak suka ini ya. Ini Ayo, yang saya Den, tidak ayo, Den. suka. Ini Orang-orang Ayoden ini apapun Bisa didramakan. subjeknya, apapun bendanya pasti nemu aja. Gue heran makanya. Kayaknya lu gak pernah lepas dari kehidupan Iya kan? drama deh. Kenapa? Gak pernah damai banget ya hidup lu. Iya, gue tuh pengen hidup damai gitu kan. Gak bisa. Ada aja masalahnya. Dari tim viewer tuh akhirnya keluarlah drama. Drama di mana settingan A lebih bagus, settingan ini lebih bagus, settingan ini lebih bagus. Udah lu nggak usah ketogok, settingannya lebih ini, lebih ini. Nah, sampai akhirnya saya posting di TCDA, saya sebutkan detailnya sampai saya sebutkan ini loh, saya seharusnya detail seperti ini. Akhirnya baru semua menyadari, oh settingannya ternyata begini toh. Oh ternyata nggak pakai cheat settingannya. Karena ada yang menuduh saya, kalau saya setting tim viewer pakai punya orang, itu saya kasih cheat di dalamnya. Ini mulut-mulut siapa ini? Semoga mulut Anda ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Banyak Saya juga tekankan sekali lagi ya. Saya kalau setting laptop orang, PC orang, nggak pernah saya pakai cheat. Semua tahu. Semua tahu yang saya setting itu murni dari sistem. Dari OS-nya aja. Sekarang logikanya tuh begini. Kalau laptop berat, dipakai main game, pasti gamenya kan ikut berat. Benar. Kan logikanya begitu. Benar. Tapi kalau laptopnya enteng, laptopnya ringan, kalau dipakai ngegame ya enak juga kan? Iya. Itulah kenapa saya melakukannya dari basicnya dulu, dari OS-nya dulu. Yang saya betulkan itu dari reduce performance, terus ganti settingan ke ultimate performance, bersihin sampah sistem segala macam, semuanya saya babat sampai bener-bener itu tuh enteng sekali, enteng parah. Baru dicoba untuk main game. Baru hasilnya, oh iya lebih better dari sebelumnya, lebih enak dari sebelumnya. Nah itu, dari situlah muncul semua orang akhirnya mempercayakan settingannya itu kepada saya. Dan saya jujur dan juga saya ingin sekaligus minta maaf kepada yang mempunyai laptop yang kalau sekiranya settingan saya ini tidak masuk atau saya sudah memakai segala cara tetap tidak bisa, ya saya mohon maaf. Karena memang tidak semua laptop itu bisa pakai settingan saya gitu loh. Nggak semua laptop bisa. Jadi ya saya sekali lagi mohon maaf. Yang jelas saya sudah melakukan sebisa saya, semampu saya harus buang waktu. Bahkan saya membuang waktu pun untuk satu laptop sampai 3 jam itu saya tidak pernah mengeluh. Marah aja enggak. Gila. Gue nggak marah. Tanya deh, ada orang bahkan yang sampai satu laptop itu sampai 1 minggu ada, 4 hari ada baru beres, 2 hari baru beres, ada, tanya aja orangnya. Kalau udah kayak gitu, kalau udah nggak bisa dipepen, solusinya apa? Upgrade laptopnya. Nah, bener. Udah paling bener. Jadi gini, kalau semua cara saya udah pakai, terus nggak masuk caranya nih, ya udah satu-satunya jalan upgrade. Iya. Kayak contoh laptopnya si Verin. Laptopnya si Verin itu dia dulu masih pakai hard disk. Laptopnya kentang, masih pakai hard disk. Terus dia chat saya awal gini. Udah semua cara saya pakai, ternyata masih nge-freeze. Padahal itu bener-bener udah semua settingan, udah saya reduce performance-nya, udah saya kurangin segala macam. Itu masih nge-freeze. Akhirnya saya ngomong ke dia, ganti SSD aja. Iya. Aku bilang gitu. Karena dia masih HDD, tapi HDD-nya versi lama. Jadi nggak bagus gitu loh kalau HDD lama. HDD apa? Nggak tahu, kurang tahu. Pokoknya ya hard disk lah. Intinya zaman sekarang udah nggak zaman. Main pakai hard disk tuh udah nggak zaman. Zaman sekarang tuh mainnya pakai SSD. Udah SSD udah standar paling. Iya, paling standar tuh udah masuk SSD. Nah, waktu saya suruh dia upgrade ke SSD, itu yang bagian hard disk tuh mungkin ada sekitar 1,5 hari. Saya benerin punya Verin. Sehari lebih. Jadi nunggu. Dan dia nih memang orangnya gaptek. Ya, iya. kamu kan gaptek ya Verin ya. Kamu gaptek Verin. Jadi dia ini gaptek tapi lucu gitu. Ketika saya bilang waktu saya shutdown laptopnya, dia kaget. Kan dia nanya, "Ini laptopnya di shutdown aja." Terus aku jawab kan, "Udah aku shutdown kok." Terus tahu tuh dia jawab pakai kabel. "Hah, serius? Masa? Emang bisa gitu ya dimatiin dari situ?" Kan bisa dari tim viewer, kan bisa, Verin. Nah,
Jadi waktu udah nih dia udah ganti SSD, harusnya udah enak dong, udah enak. Ternyata masih kumat, meskipun udah ganti SSD masih kumat. Akhirnya saya muter otak lagi, ketemulah cara yang terakhir, cara yang paling benar-benar menurut saya tuh efektif. Nah, saya pindah. Jadi itu kan tadinya satu drive ya, SSD-nya tuh satu drive, Iya. C aja. Saya bagi jadi 2. Jadi C sama D. Ini AD masih AD. Enggak, jadi yang HDD udah dilepas. Udah dicopot, ganti SSD. Nah, waktu diganti SSD itu dia nggak dibagi partisinya dari tukangnya, cuman C aja. Nah, akhirnya pas dipakai main dia masih ngeluh kan, ini Reza masih nge-freeze gini. Oh ya bentar, TeamViewer lagi dong. Itu hari ketiga kalau nggak salah, hari ketiga TeamViewer lagi. Bener-bener saya cari cara gimana caranya ini Ioden harus enak di laptop ini. Nah, akhirnya saya cari cara, ketemulah solusinya. Itu yang tadinya dari C aja itu saya bagi partisinya. Ya, saya bagi partisinya jadi 2, C sama D. Baru deh dimasukin ke ini. Nah, baru nggak nge-freeze. Seneng dia. Nah, jadi saya itu jujur ya, saya itu paling seneng kalau mendapatkan customer yang dapat reactionnya tuh happy. Setelah saya setting, mereka senang, itu ada feeling tersendiri untuk saya. Jadi, wah akhirnya selesai nih. Wah akhirnya beres, laptopnya udah enak, udah bisa buat main, jadi gitu. Betul. Jadi gitu. Tapi lu pernah nggak ketemu customer yang udah bener-bener nyebelin, kayak nggak mau ngerti, pokoknya gua nggak mau tahu, lo harus mulus gitu kan? Oh banyak banget. Bahkan ada yang tidak bayar. Hah? Mau digebrak nih, Ntar Hero. Kamu servis di saya tidak bayar, bajingan kamu ya. Servis gua benerin sampai mampus, laptop lu nggak mau bayar. Saya tungguin kan. Saya kan biasanya kalau mau servis, saya benerin dulu, baru dibayar gitu kan. Nah, ini udah dibenerin, saya tunggu bayarannya, kok nggak ada chat. Pas saya cek, orang ini tidak menggunakan messenger. Wah bangsat, gue di blok dong. Nah, dari situ, dari yang fee yang seikhlasnya itu berubahlah, saya kasih patokan. Jadi satu settingan itu 80.000. Oh, gara-gara itu saya kasih standar harganya seperti itu. Karena yang saya tahu kalau setting di luar di toko-toko itu mungkin pasti 100.000 ke atas. Nah, bagaimana caranya saya untuk menjangkau harga yang harga yang terjangkau supaya semuanya bisa menikmati kayak gitu. Ada yang bilang juga kenapa harus 80 sih, nggak langsung 100 aja nanggung. Nggak bisa, ini udah sesuai kalkulasi perhitungan saya ya. Jadi kalau install biasa, install ulang itu 100. Kalau di toko lain atau khususnya di Jakarta itu pasti lebih, bisa 300. 100, 200. Nah, kan? Segitu. Ya kan segitu. Nah, saya kalau untuk install ulang aja via VC, biasanya tuh install ulang pakai VC nih. Itu saya kasih patok harga 100.000. Nah, kalau settingan biasa yang untuk settingan Ioden begitu-gitu, saya kasih harga 80.000. Jadi semua ada standarnya, ada alasannya. I see. Nah, emang begitu. Konsumen itu tipe-tipenya ada 3 macam-macam. Yang gue tahu. Ya, ada tipe yang tadi yang gue jelasin, tipe C, udah nggak tahu diri, nyebelin, ngilang. Ya kan? Tipe B normal, sesuai tarif, satisfaction oke. Pasti dapat dong tipe A yang nggak neko-neko, bayarin lebih nih. Nah, ini saya selalu memberi pesan kepada customer saya yang selalu memberi fee-nya itu lebih terus gitu loh. Saya kalau dikasih fee yang lebih banyak, misal saya kasih patok ini habisnya berapa? Oh, harganya 30 aja. Tapi saya dikasihnya 100. Nah, kalau ini saya teruskan berlanjut terus-menerus, itu nanti yang membuat saya malas. Dan saya nanti bisa lepas tanggung jawab saya, terus saya jadi tidak profesional. Nah, akhirnya saya memaksakan, udah ini saya kembalikan sisanya. Kamu besok atau nggak saya kembalikan nggak apa-apa, tapi besok suatu saat kalau setting lagi nggak usah bayar kayak gitu. Anggap aja ini settingan yang buat kedepannya kayak gitu kan. Nah, aku biasanya begitu. Tapi ada juga yang ngeyel gitu loh. Udah saya bilang udah nggak usah kembaliin, atau ini kebanyakan saya balikin ya segini, kata dia nggak usah gitu. Nah, kalau biasanya udah begitu ya saya mau gimana, ya udahlah saya terima aja, daripada nggak enak kan nanti kalau saya giniin terus nanti dia merasa terganggu, nggak enak. Jadi ya udah saya terima, jadi saya terima kasih sekali, thank you. Intinya integritas yang harus dijaga. Nah gitu ya, gitulah Bang Togok ya kan, totalitas banget.
Dari Ayodance ya kan, jadi teknisi komputer juga udah. Saking cintanya juga sama Ayodance, skripsinya juga soal Ayodance. Gimana tuh, diceritain dong, boleh kali. Gila, skripsi kuliahan. Jadi bahannya Ayodance. Kalau nggak salah tadi judulnya gue lupa. Judulnya itu System Waiting List Joki Medal Gitar di Megasus Infotech Audition Ayodance. Waduh, lu doang kayaknya, lu doang yang pakai. Iya, Lu doang. cuman saya loh yang bikin begitu. Jadi bisa dibilang semester saya ini udah telat, udah mau lulus kan, dan itu jadwal saya tuh numpuk, udah skripsi, udah kerja praktek sama KKN itu jadi satu SKS iya, kan. Waduh, ini nggak ada waktu nih. Sampai pada akhirnya saya ketemu dosen. Wah, dosen ini bener-bener baik banget sama saya. Dia ini dosen matkul kewirausahaan di kampus saya. Nah, waktu dia matkul kewirausahaan itu kan dia menyuruh semua mahasiswa untuk bikin proposal wirausaha ya. apa. Nah, saya buat itu wirausaha itu lewat kertas itu. Saya bilang, saya punya usaha Pak. Usaha apa? Saya joki game. Nah, awalnya begitu. Saya joki game Pak. Joki game apa? Joki game Ayodance. Terus bapaknya nanya, Ayodance itu apa? Udah, terus saya jawab, udah Bapak nggak usah tahu deh Ayodance itu apa. Udah pokoknya game bisa menghasilkan duit. Nah, gue bilang gitu. Terus sampai akhirnya waktu jatah penilaian, matkul kewirausahaan saya dapat A. Karena saya waktu ngerjain itu saya menjelaskan secara detail banget dari sistemnya begini, pembayarannya model begini. kanvas juga ada ya? Nah, ya ada begitu. Terus untuk bagian skripsinya kan disuruh cari dosen pembimbing ya, dosbing. Iya. Kok ya kebetulan gitu loh. Mungkin ini memang sudah rezeki saya atau memang saya harus cepat-cepat keluar dari kampus itu. Kalau menurut saya sih memang ini udah hoki saya juga. Sekali lagi ya, hoki saya. Jadi dosbing saya ini ternyata dosen yang kewirausahaan tadi. Nah, jadi sama. Dan dosen ini sudah akrab, bisa dibilang udah akrab sama saya. Terus saya bilang, Pak, ini saya kalau untuk nyari judul kayaknya susah karena waktunya mepet semua. Mau bikin apa juga robot. Saya kan mikirnya kan waktu semester 1 kan mikirnya, wah, gue masuk IT nih, besok gue bikin robot. Kan mikirnya begitu. Tapi ketika udah sampai semester 7, semester 8, apa ya judulnya ya? Kan begitu ya. Gue pakai apa ya judulnya? Udahlah, pokoknya apa aja yang penting lulus gitu kan. Kalau udah semester tua biasanya begitu. Nah, saya ngomong ke dosbing saya, Pak, kalau materi kewirausahaan ini saya pakai di IT ini bisa nggak sih? Oh bisa Mas, kata dia gitu. Bisa, tapi harus ada unsur IT-nya. Terus gue bilang gini, kalau dari website bisa nggak ya Pak? Oh boleh, nggak apa-apa. Karena biasanya rata-rata yang gampang, paling best itu, paling dasar itu website kan. Pakai SEM dan lain-lain. Nah itu saya buat itu. Terus kata dia, nanti nggak usah bimbingan ya. Jadi Mas Reza langsung buat aja laporannya ke saya, terus besok dikirim. Jadi setelah menunggu selama 2 minggu atau 3 minggu kalau nggak salah, H-1 saya disuruh ngumpulin berkas saya ini, berkas sidang saya kan, saya kumpulin. Nah teman-teman saya ini banyak yang iri sama saya. Kenapa? Karena waktu saya mereka semua pada dosbing gitu kan, saya nggak hadir, nggak berangkat. Jadi saya di rumah santai-santai aja. Mereka tuh pusing nyari dosen, muter-muter nyari kesana kemari, gitu kan, pusing. Emang derita mahasiswa tua tuh begitu. Jadi ya yang udah pada lulus harusnya ngerti lah kondisi-kondisi seperti itu bagaimana rasanya tuh pasti udah paham. Nah terus waktu H-1 saya datang kan, teman-teman saya lihat, lu kan nggak pernah bimbingan, kok santai amat? Mereka ngomong gitu, lu kan nggak pernah bimbingan, lu pasti kesibukan joki, makanya lu nggak sempat bikin laporan. Ya saya kan cuma tersenyum jahat aja, gitu, sama cuma gitu doang. Saya responnya cuma gitu doang, nggak tahu aja lu. Saya keluarin tas, buka, ini apaan? Lah itu kan berkas sidang, tapi kan belum pernah bimbingan sama sekali. Biasanya kalau yang bimbingan ada coret-coret, ini dibenerin, ini katanya kata-katanya ada typo begini dibenerin. Kalau saya belum ada coretan sama sekali, masih bersih. Saya pede aja ngumpulin, teman-teman saya ketawa. Terus saya kumpulin ke dosbing saya kan, ini Pak udah jadi, dicek sama dia begini. Ini sudah memenuhi standar kata dia gitu, udah bagus. Jadi
dalam arti memenuhi standar. Ini bukan gua mau sombong ya. Ini lu ayoden nih orang-orang biasanya nangkepnya salah mulu nih. Kalau gua yang ngomong nangkepnya pada negatif mulu semua. ya, negatif mulu. Jangan diambil negatifnya, ambil positifnya nih. Jadi yang dimaksud udah memenuhi standar itu kan saya kan punya berkas skripsi lama ya. Yeah. Dari punya teman senior saya gitu. Saya pakai. Jadi saya tinggal ganti kata-katanya doang. Saya tinggal ganti kata-katanya, nyusun semuanya, begitu udah rapi, beres, udah saya kumpulin, terus dicek, wah ini sudah memenuhi standar, besok langsung sidang aja. Akhirnya di bagian belakang tulis siap sidang. Begitu saya keluar, teman saya nanya, hah kasihan gak jadi lulus. Nah, saya pernah diajak begitu. Saya keluarin skripsi bilang, baca. Punya mata kan? Punya mata. Baca. Apa ini tulisannya? Siap sidang. Mereka semua shock, kaget semua. Lu kok bisa sih? Bimbingan cuma sekali langsung sidang gini. Ya mau gimana? Mungkin memang udah rezeki saya. Mungkin juga Tuhan udah males lihat saya di kampus mulu, ngeluh mulu. Jadi Tuhan kasih jalan. Nah, untungnya Tuhan kasih saya jalan. Udah deh lu bikin skripsi aja, Ayoden ini paling gampang gitu kan. Abis itu lu joki Ayoden dah. Nah, akhirnya sampai sekarang skripsi saya kan soal joki Ayoden. Begitu lulus juga saya masih joki. Tapi ini sebuah ilmu yang mendasar ya. Ilmu mendasarnya itu begini. Kalau Anda itu teknisi komputer, kalau masuk kuliah ambil jurusan IT itu pasti nggak nyambung. Ini beneran, lu nggak percaya? Coba aja, gua nggak bohong. Senior saya yang dulu, saya kan pernah magang nih. Waktu SMK saya magang. Terus senior saya ini kuliah, ambil IT dia. Dia ngomong ke saya, besok kalau lu kuliah jangan ambil IT ya, nggak akan masuk materinya. Gua nggak percaya, aku tidak percaya. Mungkin dia lagi nipu saya atau ngerjain saya kan, gitu kan. Saya mikirnya, lah kuliah IT mah emang iya susah, tapi kan pastinya setidaknya ada beberapa yang masuk kan. Saya ngeyel, waktu udah lulus SMK, saya langsung mau daftar kuliah, masuk IT nih. Kok materinya begini kata dia. Baru semester 1. Semester 1 kan algoritma ya, baru semester 1. Kok begini? Gue pusing nih. Wah, terus akhirnya saya yang udah terlanjur masuk juga nggak bisa menyesali dong. Udah terlanjur masuk, mau nggak mau terusin jalanin akhirnya sampai kelar, sampai selesai. Ya 4,5 tahun lah saya kuliah. Dan ini saya bukan mau sombong, saya kuliah bayar sendiri. Tidak pernah minta orang tua sama sekali, tidak pernah menyusahkan orang tua sama sekali. Jadi saya kuliah itu berkat uang jokian saya setiap hari dari medal ini. Mantap. Ini sebelum saya dapat tim viewer ya. Sebelum saya kenal tim viewer, servis itu dulu saya bayar kuliah itu lewat uang jokian. Mau bagaimanapun ini uang jokian harus dihitung, ditabung sebulan untuk bayar SPP. Kan SPP-nya untungnya di kampus saya itu SPP-nya bisa bulanan. Jadi enggak langsung yang jebret satu semester gitu, enggak. Jadi bisa dicicil bulanan kayak gitu. Dulu kalau nggak salah bulanan saya itu 625. Nah, jadi saya waktu joki di PVS itu, saya kumpulin uang. Ini gimana caranya ngatur keuangan, manage duit. Ini untuk bayar kuliah, ini untuk dana darurat. Itu semua saya manage. Jadi saya dari situ nggak sengaja belajar tentang manajemen uang. Dari situ saya belajar. Nah, udah nih, begitu lulus, saya langsung seperti rindu sama kampus saya. Rindu sama kampus saya. Iseng dong, udah lulus bos, iseng dong, mampir ke kampus kan, nyapa sama dosen kesayangan, Pak terima kasih ya Pak, udah bikin saya lulus. Terus ya akhirnya hubungan saya dengan dosen saya ya semakin membaik. Tadinya kan dosen saya ini kesel kan sama saya, gara-gara saya waktu itu satu kampus tuh ramenya. Dulu sebelum saya bikin skripsi yang Ayoden ini, saya tuh jiplak skripsi teman saya. Sampai akhirnya satu kampus saya ini rame. Saya disalahkan sama mahasiswa-mahasiswi. Karena kalau menjiplak skripsi itu kan emang nggak boleh. Karena ada hukumannya kan. Bisa kena take down dari akreditasi jadi turun jadi C kan. Padahal itu akreditasinya udah B. Kalau turun jadi C ber-AB saya yang kena kan. Nah, untungnya ketahuan waktu saya jiplak skripsi teman saya itu ketahuan. Saya mikirnya kan, alah kampus ginian mah jiplak skripsi judul sama isi sama nggak ada yang tahu gitu kan. Ternyata waktu saya sidang
nyoba sidang itu pakai skripsi teman saya, nggak bisa. Itu ketahuan. sidang proposal apa sidang apa? Sidang yang udah jadi. Sidang udah jadi tuh yang skripsi Ayoden itu setelah kasus ini Oh, gitu berarti loh. lu skripsi sempat ngulang sekali ya? Sempat ngulang. Oh. Ngulangnya itu ya karena saya udah buntu kan. Saya Iya, ngulangnya, aduh nggak ada jalan lain nih. Jiplak salah, joki bayar mahal ya kan. Iya. Udah, akhirnya bikin Ayoden itu. Mungkin Tuhan kasih saya jalan, lu jangan begini, lu bikinnya begini aja. Jangan tukang joki, Nah, ngejoki terus orang aja. nah, akhirnya kan saya ngejiplak skripsi nih, ketahuan Iya. sama rektornya. Langsung Ini jangan ditiru ya. jangan ditiru Jangan Mas. ya, ini jangan ditiru, legal. jangan ditiru. Ngajar lu niru. Jangan tiru, Ini nggak cuma boleh, nggak baik. pengalaman gelap aja. Ini pengalaman pribadi yang menurut saya lucu tapi menyeramkan gitu loh. Tapi Lucu nggak- tapi serem. Iya, nggak apa-apa kan. Ya Gar- setidaknya saya ingin menceritakan aja. Jadi saya jiplak skripsi teman saya. Udah nih kejiplak, ketahuan. Setelah 15 menit saya ketahuan, semua dosen, rektor, wadek, dekan itu semua rapat. Rapat setelah saya melakukan hal tersebut. Langsung rapat. Begitu saya keluar dari ruang sidang, saya disoraki sama teman saya. Wah, togok. emang selalu membawa warna di kampus ini. Kata dia gitu. Luar biasa. Berkat togok semua dosen langsung turun ke ruangan, rapat semuanya. Bayangin, saya sampai digitukan. Akhirnya kan setelah lulus saya kan rindu kan, saya ketemu dosen saya. Halo Pak, ini, wah ini nih tukang jiplak skripsi. Saya langsung digituin. Anjing kata gue, wah nggak beres nih. Ya, jadi begitu guys ceritanya, cerita yang lucu tapi menyenangkan. Jadi jangan ditiru ya. Dan intinya gara-gara itu membuat seorang Togok menjadi totalitas. Betul. Dari gamenya, dari perjalanan hidupnya semua serba Ayoden, ya kan? Cuma cintanya Pasti. aja. Aduh ini. Ih, gue paling males sumpah kalau jawab yang kopel. Apa lah, katanya profesional. Iya, Masalah, profesional. oke, ya, gua totalitas. Gitu. Oke, gue totalitas. Oke. Kalau Adi yang ditanya, it's okay kan? Dia punya. Ceweknya punya, cantik orang Thailand. Lah gua tidak punya siapa-siapa, tapi bangga gitu. Bahaya nih. Ya tapi nggak apa-apa, tanya aja. Yang penting saya menanya kalau nggak offset ya nggak apa-apa. Iya. Tanya aja. Udah, jangan ditanya. Itu artinya jangan ditanya biasanya. udah. Ya, gitulah. Memang sih kalau Tapi gue penasaran nih. Emang pertanyaannya apa sih? enggak ada. Udah. Gua Nanti aja. mancing Jangan sih. Ya gue mancing sengaja. Oh, dia pengen. Ya bahas. pengen tahu aja. Pertanyaannya apa gitu loh. Pengen tahu aja pertanyaannya. Kasih kak. Oke, udahlah. Karena dipaksa. Oke. Karena oke. dipaksa gini. Kasih. Jangan pundung. Kasih. Oh tidak, Jangan saya tidak pundung. Saya tidak pundung. Kasih. Biasanya orang yang jago game itu merupakan pelampiasan. Nah, pelampiasan dari sesuatu yang mungkin pernah dialami dan gagal. Wow. Cinta nggak nih? Wow. Apa? Boleh diulang pertanyaannya? Biasanya Hah? orang yang jago game itu merupakan hasil pelampiasan dari suatu bidang yang pernah ia jalani dan itu gagal. Cinta nggak nih? Iya. Totalitas jawab iya. Itu totalitas jawab cinta. Totalitas iya. Berarti totalitas. motivasinya adalah Biar move on. biar move on. Iya. Gini, jadi saya ini jujur ya, saya ini capek dalam artian nyari couple tuh udah capek, nyari pasangan juga udah capek. Terserah mantan saya yang menilai omongan saya barusan nih bilang, alah bohong lu tukang kibul gini. Ah bodoh amat, gue juga nggak peduli sama omongan lu gitu loh. Yang jelas dia tahu perjalanan saya selama ini, saya kalau punya couple tidak pernah awet. Apalagi di Ayoden. Nggak pernah awet. Tapi temenan semua. Di FB masih temenan. Yang mantan couple gitu masih temenan. Kalau temenan di FB kan gampang. Iya, maksudnya kalau temenan kan oke lah. Maksudnya yang sampai ngeblok, terus sampai diblokir, nggak mau tahu saya lagi, nggak mau temenan sama saya lagi, itu ada yang seperti itu ada. Bahkan saya sendiri yang ngeblok pun juga ada gitu loh. Ada, saya blok orangnya. Saya blok. Jadi saya jujur aja saya capek menjalani yang kejadian seperti ini dan harus berulang-ulang. Jujur saya capek. Dia mah enak, mulus. Ceweknya dimodalin mah enak dia mah. Ya enggak? Enak enggak tapi? Enak enggak tapi ya? Cinta kan? Enggak. Tapi lu cinta kan? Saya nggak. Nah, ya udah.
Jadi gini, maksud saya capek itu, saya capek di fase dimana saya harus mencari couple lagi, PDKT lagi, deketin lagi, jadian, belum nanti berantemnya ini itu. Nah, jujur saya udah lelah yang seperti itu. Dan bahkan yang terakhir kali ini, yang terakhir saya couple-an ini, itu membuat saya trauma. Ini serius, ini saya ngomong serius, ini saya nggak bercanda. Jadi couple-an yang terakhir ini membuat saya sedikit trauma. Dimana ya ini saya nggak apa-apa ya cerita gini nggak apa-apa ya, curhat. saya Anggap curhat dia aja, psikolog. saya anggap curhat. Ini saya benar-benar trauma dan sakit hati sekali. Meskipun memang sebagian ada salah dari saya, sebagian memang saya yang salah, tapi ternyata saya tidak berpikir kalau kesalahan saya ini akan fatal sekali sampai seperti ini. Oke. Yang benar-benar fatal hingga membuat saya akhirnya trauma dan tidak mau untuk mencari couple, tidak ingin mencari pasangan, bahkan nyari pacar aja nggak mau. Dan yang apa ya? Yang menurut pikiran lu itu yang salah itu lu atau dia? Sebenarnya dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Dua-duanya Yang salah. membuat lu membekas. Tapi yang mungkin yang bikin over itu saya. Oh. Yang paling fatal itu saya. Salahnya yang banyak saya. Nah, saya tuh nggak menyangka gitu loh. Nggak berpikir kalau kesalahan saya itu akan sampai seperti sekarang. Jujur aja ya, saya ini udah 2 bulan ini mencoba untuk move on. Segala cara saya lakukan itu ternyata tetap nggak berhasil. Oke lah, semua kalian boleh ngomong itu butuh waktu. Emang waktunya nggak sebentar, waktunya pasti lama. Nikmatin aja prosesnya. Oke, saya nikmati prosesnya. Tapi itu membuat saya tersiksa. Batin saya ini tersiksa setiap hari. Sebelum saya tidur, ya oke lah saya ketawa-ketawa ke TV, sekarang kan ketawa-ketawa. Tapi sebenarnya saya ini hancur. Posisi saya sekarang ini sebenarnya sedang hancur. Makanya saya memaksakan diri gimana caranya untuk tetap terlihat happy gitu kan. Nah, itu ya ini bukannya saya ingin merasa dikasihani atau apa. Ini saya hanya sekedar curhat. Nah, dari kejadian itu yang terakhir ini memang membuat saya trauma. Dan mungkin saya tidak bisa menjelaskan masalahnya di sini karena ini bersifat privasi, ini personal. Jadi saya tidak mau menjelaskannya. Yang jelas dari kejadian itu saya trauma, tidak ingin cari couple lagi, tidak mau cari pasangan lagi. Jadi saya fokus aja cari duit, cari cuan gitu. Nah. Catat ya guys, kalau di TCDA ada Cenzo need couple. Tapi seumur-umur saya itu tidak pernah yang namanya posting need couple di TCDA. Tidak pernah. Iya, gue juga gak pernah aja. Tidak pernah. Nggak pernah. Ngapain? Pertanyaannya tuh gini, ngapain lu posting di TCDA? Lu nyari couple, yang ada lu tuh dibully. Ya kan? Bener nggak? Bener. Bener nggak? Apalagi orang-orang yang kayak gue, wah dibully habis-habisan. Kecuali kalau dia ganteng, imut mah nyari. Wah ini mah. Harus sih enggak. Tapi mulus. gue nggak masuk TCDA akun gue. MD-nya yang masuk, gue nggak. Karena gimana ya? Sometimes itu emang hiburan bagi orang-orang, tapi hati-hati itu bisa jadi mencuci otak lu. Iya, benar. Lu bisa jadi kayak misal nih, lu kayak nggak tahu nih masalah, misal si A sama B nih ribut, Iya. lu baca nih perspektif A, itu apa ya? Ada beberapa orang yang keikut. Ya, gua Nih. Iya, itu bisa keikut tuh. Judulnya apa? Bisa menghujat si B, padahal lu nggak tahu dia. Benar. Iya, jadi gimana ya? Mungkin ada orang dibiarin aja gitu. Tapi minimal kalau misalnya buat orang-orang yang masih belum bisa kayak gitu, minimal sumbernya dulu jangan lu deketin. Iya, Kan? Lu betul. defense dulu, latih dulu, ini kan. Biasanya kalau ada yang posting begitu, gue mah komen aja. Maksudnya dalam artian komen ngerusuh, tapi bukan ngerusuh pada poin masalahnya. Gue ngerusuh aja komen. Bangsat lu gini. Atau enggak, gue promosi setting jasa tim viewer. Lewat komen. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Nah, biasanya saya begitu. Biasanya gitu kalau lagi event roll ini atau lagi drama ya kan, Toto lowongan kerja. Nah, elah, bisa lewat. Tapi gara-gara itu, karena saya sering ikut-ikutan komen, itu yang membuat persepsi orang kepada saya ini negatif gitu loh. Gitu. Ini nih, lu semua mandang gua negatif mulu bangsat. Gua ini nggak senegatif itu. Kalian bisa tanya sama dia. Ini gua nggak nyogok dia tadi udah cerita sendiri gua orangnya kayak gimana. Jadi memang saya itu memang sukanya gitu, komen-komen. Bukan berarti saya ingin ikut drama atau apa, enggak. Saya nggak pernah ada ikut-ikutan drama, kecuali kalau saya yang disenggol. Kalau saya yang disenggol, ya saya posting dong. Saya posting drama. Iya. Kayak kejadian yang terakhir itu. Balik lagi si lah, ini. tiap orang ada sisi Iya. baik buruk.
ya kan. Mungkin ada gimana ya? Sebenarnya drama cerita itu kan sifatnya netral. Sebenarnya ya, balik lagi kan ke orang yang baca sebenarnya. Kalau lebih kontrolnya bagus dan reaksinya bagus, ya pasti juga apa ya? Ya hasilnya dan orang-orang di sekitar lu ngelihatnya juga akan bagus juga. Kalau saya tuh kalau ada postingan yang begitu misalnya udah parah banget nih, postingan drama. Saya lebih memilih nggak komen. Baca aja, nyimak aja. Nyimak bener ya. Baca aja udah, nggak mau komen. Iya. Kalau biasanya kalau gua kayak gitu tuh gua suruh si Mimin sel pantau drama paling Nah, gede. soalnya kalau kita nggak tahu poin masalahnya apa, terus asal ikut komen malah kita yang keserang nanti. Emang mau begitu? Kalau gua mah diserang orang-orang udah biasa saya mah, diserang-serang sana sini. Jadi makanan ya. Jadi makanan saya diserang, udah biasa saya mah. Ya, intinya gitulah ya. Dan memang ya buat lu ya GWS. Wah, GWS deh pokoknya. Waduh. Tapi kepikiran dong suatu saat lu tetap mau nikah kan? Kepikiran nggak? Ya harus. Gini. Enggak gini. Nih. Gua ngomong apa, nangkepnya gimana? Nih, salah nangkep. Gimana? Dikira yang dimaksud gua nggak mau cari pasangan, lu kira gua mau nyari homo? Orang kurus gua pacaran sama cowok gitu. Iya. Ya enggak gitu, maksudnya butuh waktu untuk sendiri gitu loh. Ada waktunya. Kalau untuk planning menikah pasti ada, tapi tidak saat ini. Orang calon aja kagak ada, emang calon gua siapa? Mau sama siapa? Mungkin lu kok lu senyumnya gitu sih? Kok lu senyumnya gitu? Enggak. Mungkin yang gua tangkap adalah lu lelah mencari kan saat ini kan. Tapi Saat kalau ini dicari, gua lelah mencari karena kalau dicari ya tidak tahu. Ya who knows? ya kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Iya, Who gak ada knows yang kan? tahu ya. Kalau Mungkin. saya yang dicari ya silakan. Iya. Kalau saya welcome ya berarti kamu nyaman untuk saya nyaman untuk kamu kan gitu. Nah gitu. Ya balik lagi. Semua ada momennya. Mungkin Iya. saatnya sekarang lagi kayak gini. Mungkin butuh ada ya. Kadang-kadang gue juga galau gitu kan. Ada butuh sesuatu yang perlu harus dijawab dulu. Apa ya? Apa maksud dibalik ini kan gitu. Ketika lu udah dapet jawaban itu biasanya udah enak. Ya, Lega. Itu udah plong. Itu ya ada lah sih istilah psikolognya gue lupa state-nya. Ya gitulah gue pernah ini. Ya you know lah. Iya, tahu saya Ini tahu. kayaknya cerita gue juga banyak yang udah tahu. Iya, bisa nonton di podcast gue. Podcast diri sendiri. Iya waktu Waduh. itu ya. Ya udah, I think ini semua topiknya udah cukup dan kira-kira kayaknya ini sudah termakan 1 jam lebih ya, hampir 1,5. Hampir 1,5 ya. Dan sekarang saatnya kita demo time ya. Nah biasanya yang gue tahu Togok itu kan spesialisasi di PVS, Aditnya di Indo. Kalau kita tuker gimana? Waduh. Waduh. Kita tuker ya sekaligus kita minta tips-tipsnya ya. Oke, let's go.